Ketika Nabi lahir itu, yang lain kalah. Tapi maka waktu itu bersinar sampai ke langit. Tarang. Jadi tarang daripada siang hari di bawah terik sinar matahari. Maka ketika itu. Jadi tarang. Ketika beliau dilahirkan itu kan kakek beliau Abdul Muttalib sedang berada di samping Ka'bah. Ketika Abdul Muttalib itu di samping Ka'bah, nampaklah terpancar cahaya di rumah beliau ke langit. Akhirnya beliau bersujud syukur, mungkin itulah cucu dia lah lain kini. Dan beliau mendengar dari sisi Ka'bah suaranya, "Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil." Kalau kebenaran datang, kalau kebenaran muncul, maka kemusyrikan, kebinasaan, kesesatan akan sirna. Kemudian ketika Nabi dilahirkan tu, ada namanya di Persia tu Iran gini. Ada api yang dipasang di menara yang tinggi, api Majusi. Api Majusi itulah yang disembahnya orang sebagai Tuhan. Yang dari zaman Nabi Musa sampai Nabi lahir tak pernah padam api itu. Tapi ketika Nabi dilahirkan, api Majusi yang sekian ratus tahun itu padam seorang api itu. Sampai kini api itu tak pernah hidup. Amat sangat banyak peristiwa ketika Nabi dilahirkan. Seluruh para malaikat memaga sekeliling mata itu sampai ke langit. Seluruhnya berselawat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling pilih, yang paling cekek, yang orang wasi, sampai pilih karya ketika disabuhin nama Nabi nya nak berselawat. Apa? Selawat sesama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Inna salatakum tu'radu alayya. Sesungguhnya salawat kalian akan dibawa oleh para malaikat ke makamku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna tu'radu alaika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat yang kami baca di situ akan dibawa oleh para malaikat ke makam engkau? Engkaulah wafat, engkaulah hancur menjadi tanah. Kata Nabi, innallaha haramal arda ajsad al-anbiya. Bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi itu hancur menjadi tanah. Bantuan Nabi itu, bantu terpuluh kini Nabi di alam kubur. Setiap saat kalau ada umat mengucapkan salawat, kecil malaikat yang membawa fadilah salawat, ya Rasulullah, ikut perkiriman salam dari umat engkau dari situ. Ini banyak salawat. Kemudian lagi pada maka di para malaikat seketika itu sampai ke langit yang ulinih dari sama mama. Ulinih dia tahu ulinih apa? Nama sukunya jin. Jin ko ada nalelo jin Islam. Ada najahnya iblis namanya. Iblis ko nikah lain nama anaknya setan namanya. Jadi nama komunitasnya jin. Jin ko yang jahilnya iblis. Iblis ko nikah lahir nama anaknya syaitan. Seluruh isi langit, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, dari makhluk hidup sampai benda mati, seluruhnya berselawat. Maaf, bahkan wawau jubabi dalam hutan pun satu berselawat. Bahkan batu kerikil pun satu berselawat. Bahkan gunung-gunung satu pun berselawat. Benda-benda mati seluruhnya berselawat. Seluruh isi langit, seluruh isi bumi,
seluruhnya berselawat kepada Rasulullah ketika Nabi dilahirkan. Satu manusia yang tidak amu berselawat, bahkan yang menjerit merasakan sakit ketika Nabi dilahirkan, yaitu iblis. Jadi kalau ada orang anti maulid atau maulid bid'ah, sesat, tidak ajaran Nabi, berarti syaitannya tu. Ibu-ibu pernah puasa Senin Kamis? Pernah puasa Senin Kamis? Pernah puasa Senin Kamis? Pernah. Aku puasa Senin Kamis? Sunnah. Balik ke cerita tadi. Kemudian di seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi berselawat kepada Nabi, termasuk benda mati sekalipun, kecuali iblis yang tidak mau berselawat. Bahkan Abu Lahab yang sampai akhir hayatnya adalah kafir, telah dijamin masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab, telah dijamin masuk neraka. Tapi di dalam riwayat bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin itu keluar susu dari selah jarinya. Sebab apa? Walaupun dia kafir, walaupun dia mengingkari Nabi, menyanggah dakwah Nabi, cuma ketika dapat kabar berita dari budaknya Suhaibah Aslamiyah bahasanya Nabi lah lahir, pernah senang hatinya kemenakannya lahir, dia keringanan azabnya setiap hari Senin, dan dari sela-sela jarinya keluar air susu di dalam neraka. Allah, apalagi kita orang beriman yang mengaku cinta ke Nabi, mengikuti sunnah Nabi, sangat rindu dengan Nabi, setiap hari kita bersalawat kira-kira dan kedai Nabi untuk kita disebut. Jadi yang kita harapkan iyo syafaatul uzma, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umur 2 bulan dalam kandungan bapak beliau meninggal. Setelah beliau lahir, Allah menyusu dengan Suhaibah Aslamiyah beberapa bulan. Kemudian dilanjutkan dengan Halimatus Sa'diyah sampai umur Nabi 6 tahun. Ternyata umur Nabi 6 tahun, ibu beliau pun wafat setelah pulang dari menziarahi kuburan ayah Nabi di Abwa, kuburan ayah Nabi. Pulang dari situ, Siti Aminah ibu Nabi jatuh sakit, akhirnya wafat, dikuburkan dekat kubur bapak Nabi. Dikuburkan di Abwa antara Makkah dengan Madinah. Jadi umur 6 tahun ibu wafat. Lalu dikasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib umur 8 tahun Nabi Abdul Muttalib pun wafat. Umur 2 bulan ayah wafat, umur 6 tahun ibu wafat, umur 8 tahun kakek wafat. Dilanjutkanlah pengasuhan oleh paman beliau, yaitu Abu Talib. Dan kalau umur Nabi 2 balik tahun, itu Nabi dibawa berdagang oleh paman beliau dari Makkah ke Syam sampai Syria kini. Umur 2 balik tahun, Allah berdagang antar lintas negara. Kecil orang kini lah menjadi bisnismen. Umur 2 balik tahun, iku 40 tahun masih minta pitih kalau ini. Abi pitih rumah ini apa yang kampung jual dalam kampung. Kalau Nabi umur 2 balik tahun, lah berdagang antar lintas negara. Setiap di dalam perjalanan ketika pergi berdagang, itu selalu dinaungi oleh awan hitam yang memayungi Nabi. Kalau Nabi berjalan, awan tadi berjalan. Kalau Nabi berhenti, awan itu pun berhenti. Ciri-ciri tanda Nabi akhir zaman lah muncul ketika diramalkan oleh pendeta agama Yahudi. Kecuk pendeta agama Yahudi lah tiba Nabi jumpa paman beliau di Syam. Abu Talib capek bawa anak kita pulang. Ikulah dibaca di dalam Alkitab dan ikut ciri-ciri Nabi akhir zaman. Kalau tahu orang kan dibunuhnya mereka capek selama yang pulang. Dari mereka tahu itu ada tanda awan di atasnya yang selalu memayunginya kamar pagi.